Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul ya. Kemarin di grup sudah aku umumin bahwa yang Ancient OS 5.7 Iron yang unofficial itu nggak jadi aku review karena ada kendala, dan kalian pasti nggak bakal suka. Aku nggak perlu sebutin kendalanya apa, yang jelas nggak enak dipakai. Dan sebagai gantinya aku sekarang lagi ada di MIUI MIUI base yang dari Apec. Ini MIUI Noob Lite Edition tapi yang versi KTI ya, untuk Android 11. Ekspektasi pertama sih aku nggak terlalu tinggi ya untuk ekspektasinya, karena biasanya untuk Android 11 itu nggak enak, tapi di custom ROM ini enak banget guys. Dan untuk fitur-fiturnya ternyata juga lumayan lengkap banget. Tapi selain enak, ternyata ini juga ada minusnya, jadi ikutin terus video ini biar nggak salah informasi ya. Guys, terima kasih buat lo semua ngentot. Iya. Oke, jadi enaknya di custom ROM ini itu di bagian fiturnya ya. Kalau kita cari untuk dalamannya kayak gini, menu-menunya biasa aja, tapi yang spesial adalah di bagian quick settingnya itu sudah ada wire part. Jadi untuk wire partnya ada di bagian sini ya. Kalian bisa lihat untuk wire partnya ada display color kalibrasi dan FPS info, kemudian ada spektrum. Ini buat performanya ya, biar bisa kita pilih. Terus ada ambient display, enable touch boost juga ada booster yang lain juga, CPU GPU. Terus ada smart charging di sini guys. Tapi buat kalian yang nggak paham atau nggak tahu fungsi dari smart charging, sebaiknya nggak usah dihidupkan. Terus ada thermal juga. Nah di sini kalian bisa atur-atur sendiri, bisa bisa di setting sendiri sesuai selera. Paling bawah masih ada lagi, wah ini lumayan banyak ya, ada direct enhancer juga, keren. Terus ada audio sama headphone gain sama mikrofon juga. Ini ada lengkap ya gain-gainnya ini, buat misalkan nanti hasil suara atau hasil mikrofon kalian tuh kurang kencang, tinggal tambahin aja di sini. Terus ada USB fast charge dan sudah aktif duluan ya, disitu nggak bisa kita pilih. Ini fitur yang sangat oke guys untuk MIUI. Tapi di awal-awal kalian harus maklum ya, karena di custom ROM ini mungkin itu awalnya dari base MIUI Cina. Jadi ada aplikasi tertentu yang menimbulkan iklan ya, memunculkan iklan. Jadi kalian harus matiin sendiri. Untuk mematikan iklan Xiaomi sudah pernah aku share di channel ini juga. Cari aja di playlist ya, playlist soal trik seputar Android kalau nggak salah, itu playlist namanya. Kalian nanti bisa cari di situ untuk matiin iklannya. Dan untuk beberapa aplikasi yang nggak kita butuhkan juga bisa kita hapus guys untuk bloatware-nya. Untuk kamera yang dipakai, dia pakai kamera MIUI, dan ini penting, untuk kamera MIUI ternyata ada bugnya itu langsung rame-rame, nggak ini ya, nggak satu-satu, jadi langsung berbarengan. Jadi save to SD card, terus kemudian timestamp sama watermark ini kalau kita aktifin salah satu atau semuanya itu bakalan force close. Terus untuk suara kamera sound ini masih juga bunyi walaupun kita matiin. Kemudian kalau sudah dimatiin semua kan ini bisa dipakai ya, tapi yang dipakai cuman ada video, foto sama potret. Dan untuk square sama panorama ini masih tetap ngebug, masih tetap force close. Kalau untuk di bagian video di sini kan ada slow motion ya, untuk slow motion aku tes aman, nggak ada kendala. Tapi itu tadi bugnya di bagian save to SD card, terus shutter sound, terus watermark, timestamp, square sama panorama itu ngebug guys. Terus selain itu mungkin kalian bakal dibikin agak jengkel karena tiap kali kita ngeklik atau milih apa gitu sering banget getar ya. Jadi misalnya kalian terganggu sama getarnya, tinggal matiin aja di menu getar, namanya apa ya kalau nggak salah, haptic kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah ini haptic feedback. Nah ini kalian bisa matiin aja di bagian haptic feedbacknya ini ya, kan ini ada vibrate. Nah ini dia haptic feedbacknya, ini bisa dimatiin aja guys biar nggak getar-getar terus. Terus selain itu di bagian quick settingnya tadi dimunculin di sini ya, ada wire part tadi yang sudah kita buka. Terus masih ada juga performance mode, ini dia, ini udah enak banget dipakai main game. Dan dengan kernelnya tadi kan Mystic ya, dia pakai Mystic, itu skor Antutunya dapat gede banget untuk ukuran custom ROM MIUI 170.000 sekian dengan rinciannya kayak gitu. Kalian perhatikan di bagian suhunya itu nggak panas loh, 37 itu cuman anget biasa ya. Dan emang aku pakai buat main game ini masih stabil banget untuk ukuran MIUI.
Kemudian untuk hasil CPU throttling-nya tadi sebenarnya sudah aku tes, tapi untuk screenshotanku malah kehapus ya. Ya lumayan stabil lah walaupun ada throttling sedikit, tapi masih dibilang itu wajar guys. Terus di sini untuk Magis yang aku pakai masih Magis yang versi 23.0 ya, karena aku masih belum butuh untuk update, jadi pakai ini aja dulu. Untuk safety netnya sudah tercentang semua. Terus kemudian di bagian Play Store ini penting nggak sih soal sertifikasi ini? Kayaknya sih nggak penting. Di awal-awal terbaca not certified ya, ini masih tetap not certified ya guys. Jadi ternyata tercentang atau enggaknya, biasanya kan kalau tercentang semua di sini Play Protect sertifikasinya sudah tersertifikasi ya, tapi ini masih tetap is not certified. Pengaruhnya apa? Menurutku nggak penting juga sih, nggak ada ngaruhnya kayaknya. Sekarang kita masuk di bagian dalamannya ya. Kita cek dulu di SIM card dan mobile networknya. Untuk private network tipe sayang banget ini cuma ada 3 pilihan doang. Terus untuk sharing koneksinya ini bisa dipakai buat sharing VPN apa enggak, aku nggak tahu ya. Kalau untuk MIUI aku nggak paham ini MIUI bisa nggak dipakai buat sharing aplikasi VPN. Terus kemudian untuk always on display lock screen seperti ini ya. Ini masih standar kayak biasanya dan nggak ada kendala sih kayaknya. Untuk display juga masih sama dan ada refresh rate nya, ini sama kayak MIUI Noob Lite yang kemarin yang Android 10 ya, masih ada kayak gininya juga. Dan untuk fontnya ini kalau kita mau ganti font kita harus restart HP nya dulu guys, itu suatu minusnya, tapi kan ringan ya, cuman restart doang. Kemudian untuk sound dan vibrasi paling bawah masih ada sound effect di sini kayak gitu. Wah, ada kayak bunyi guys. "2,000 years later." Terus di bawahnya lagi ada notifikasi dan CC nya, tapi aku nggak suka pakai CC nya ya. Ini sih bisa ya, waktu kita slide untuk CC nya ini mau keluar dan kita tinggal slide kiri kanan untuk pindah ke notifikasi. Untuk Android 11 ini bisa guys ya, kayak gini, tinggal di slide aja, tapi aku lebih suka yang pakai all versi aja sih. Terus untuk status barnya, nah ini yang agak minus, bukan minus sebenarnya, agak kurang karena fiturnya cuma sedikit, cuma bisa munculin connection speed doang. Untuk yang lain-lain masih standar ya, biasanya kan ada tampilan buat nampilin 4G apa 3G nya gitu ya di bagian sinyal internetnya. Kemudian untuk wallpaper yang kayak gini dan bisa kebuka semuanya, begitu juga sama tema ini kan dalamnya sama ya, bisa kalian buka di situ. Kemudian untuk password dan security aman semua, tapi untuk face unlocknya aku belum tes. Di bagian additional setting kita cek dulu untuk bahasanya, semoga aja ada bahasa Indonesianya ya, dan ternyata memang ada di sini, ada bahasa Indonesianya juga. Terus ada juga memory extension, nah kalian bisa aktifin di bagian ini guys, biar storage kalian lebih irit. Terus ada enterprise mode, tapi aku nggak paham ini buat apa ya. Ada developer option, di bagian developer option nggak ada fitur yang buat itu, kalau kita klik tombol power terus bisa munculin ini loh guys. Tapi nggak usah khawatir ya, itu nggak ada di developer option, tapi kita bisa klik 2 kali gini buat pindah. Ada pilihannya sendiri kok, jadi emang nggak bisa dimatiin lewat developer option, maksudnya sudah auto ada gitu. Terus kemudian di bagian special fitur sudah ada gaming turbo, dan untuk game turbonya ini sudah ada pilihan additional setting ya, yang kayak kemarin kalian bisa aktifin di sini juga. Cuman untuk touch response sama sensitivity to continuous tap ini nggak bisa kita ubah ya, yang bisa kita ubah cuma di bagian touch resistant area, tapi ini nggak aku aktifin. Sama enhanced visualnya ya, ini bisa kita ubah guys. Ya mungkin segitu aja dulu ya, kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Thank you udah nonton, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye. Saya lagi dulu guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. And